Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun berada, khususnya adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, selamat bertemu kembali dengan saya, KS Mazi, yang akan menyampaikan pembelajaran kemuhammadiyahan. Dan pada saat ini insya Allah akan kita bahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Adik-adik di rumah tahu kan tahun berapa Muhammadiyah berdiri? Ya, semua pasti udah pada tahu. Muhammadiyah itu berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1912. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah? Atau kenapa Muhammadiyah ini berdiri? Alasannya apa ada Muhammadiyah? Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan berdirinya Muhammadiyah ini. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor dari dalam diri pribadi. Yang pertama faktor internal, kemudian yang kedua faktor eksternal. Adapun yang menjadi faktor internal yaitu faktor yang diawali dari diri pribadi pendiri Muhammadiyah itu, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang menjadi faktor internal pertama yaitu aspirasi keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan kecerdasannya, dengan pemikirannya yang visioner, berpikir ke depan, Ahmad Dahlan merenung, bertadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran yang salah satunya ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Nah, siswa Muhammadiyah harus hafal ini. Ini ayat yang sangat inspiratif. Ayat yang sangat bersejarah mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah sehingga jadi organisasi yang besar sebesar ini. Sekarang Kakak coba menghimbau adik-adik yang di rumah untuk ambil Al-Quran, kemudian coba buka Quran surah Ali Imran ayat 104. Kita baca, kemudian kita hafalkan, dan tentunya kita mengerti artinya. Ya, baik. Sudah dibuka? Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ini ayat yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga kita dituntut untuk paham, hafal, dan mengerti ini lebih dalam artinya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf,
dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini yang mengawali pemikiran Ahmad Dahlan untuk berkumpul, bersatu, memperkuat perjuangannya dengan cara berjamaah. Dengan cara berjamaah atau dengan cara bersama-sama. Dengan kata lain, dengan cara berorganisasi. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu berkumpul dengan santri-santrinya, kemudian mencoba untuk menggalang sebuah kebaikan, untuk berbuat amal soleh, kemudian terpacu dan terus terpacu. Ternyata beramal bersama-sama itu lebih indah, lebih bagus, lebih kompak, lebih terkoordinir. Nah, itu yang menjadi alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu berpikir kita harus menciptakan, kita harus menjadikan perjuangan ini melalui organisasi. Dan ayatnya salah satunya yang inspirasinya itu untuk berkumpul segolongan umat ini menyeru kepada kebajikan. Berarti berdakwah itu harus terkoordinir. Berdakwah itu akan lebih indah, lebih bagus, lebih kuat apabila terkoordinir dengan baik. Itu pemikiran Ahmad Dahlan dengan memahami Quran surah Al Imran ini. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat. Segolongan umat ini berarti lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang itu berarti jama'i. Jama'i itu berarti berorganisasi. Artinya terdiri dari beberapa orang. Nah, itu. Baiklah adik-adik di rumah. Tadi ayat yang telah kita baca tolong dihafalkan, tolong dipahami lebih dalam lagi karena ini sangat penting dan menjadi inspirasi Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi besar sebesar Muhammadiyah ini. Baiklah adik-adik di rumah, waktu Indonesia belajar akan kembali setelah yang satu ini. Baiklah, adik-adik di rumah, masih bersama kakak dalam pembelajaran kemuhammadiyahan dalam waktu Indonesia belajar. Quran surat Ali Imran ayat 104 menjadi inspirasi yang sangat mendasar untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Di sana ada perintah untuk berkumpul, untuk berjamaah. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Maka pada waktu itu Ahmad Dahlan mengumpulkan santri-santrinya. Untuk apa? Untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yang ma'ruf itu adik-adik harus tahu apa yang ma'ruf? Ma'ruf itu adalah segala sesuatu perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian munkar ialah segala sesuatu perbuatan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beramar ma'ruf nahi munkar, menyuruh yang baik, mencegah dari yang munkar. Keduanya harus berjalan dengan seimbang. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi ketimpangan. Kalau terjadi ketimpangan, maka tidak sempurnalah dakwahnya. Maka dari itu, Ahmad Dahlan meluruskan dakwah ini bagaimana supaya berjalan dakwah ini dengan cara berorganisasi. Itu yang menjadi faktor internal pertama berdirinya Muhammadiyah, yaitu aspirasi keagamaan yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan melihat Quran surah Ali Imran ayat 104. Sekali lagi mohon dibaca.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ayo ikuti di rumah. Wa ulaika humul muflihun. Sekali lagi biar mengikat, artinya biar selalu diingat, artinya baca bersama-sama. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Faktor internal pertama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yaitu aspirasi keagamaan. Kemudian yang kedua, keadaan umat Islam. Keadaan umat Islam menjadi penyebab mengapa Muhammadiyah itu berdiri. Pada waktu itu umat Islam sekitar tahun 1900-an berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Inilah yang membuka hati dan pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Sehingga kepada santri-santrinya kembali mengajak untuk berpikir, ini harus bagaimana, kita harus berbuat. Pada waktu itu kondisinya sangat miskin. Kemudian umat Islam identik dengan kebodohan. Kemudian terpinggirkan. Karena pada waktu itu dalam kondisi terjajah. Orang-orang miskin tidak berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam pada waktu itu. Inilah yang membuka pemikiran Ahmad Dahlan bahwa umat Islam tidak bisa terus tertidur, harus bangkit. Dan kebangkitan itu diawali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mengajak santri-santrinya untuk berbuat banyak, untuk berbuat yang lebih bermanfaat lagi. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah yang mengawali Ahmad Dahlan berpikir dari dalam dirinya, kita harus berbuat karena kondisi umat Islam pada waktu itu dalam kondisi yang memprihatinkan, miskin, kemudian bodoh, terpinggirkan. Nah, disinilah Ahmad Dahlan kembali membuka salah satu surat ya, yang tidak terlalu panjang, ada di juz 30 yang terkenal dengan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un dibuka, dibaca, diartikan, kemudian dikaji bersama santri-santrinya. Hari pertama, hari kedua masih surat yang sama. Minggu pertama masih kajian yang sama. Minggu kedua masih kajian surat yang sama. Sampai beberapa bulan yang dikaji Al-Ma'un, Al-Ma'un, dan Al-Ma'un terus. Proteslah santrinya pada waktu itu. Wah, Kiai, kenapa? Yang dibahas surat ini udah hafal. Artinya pun udah paham. Tapi Kiai selalu membaca, membuka, dan kembali membahas surat ini. Manusiawi, santrinya merasa jengkel. Tapi senyuman Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu memberi arti kepada para santrinya. Apakah kalian sudah hafal? Ya. Sudah paham? Ya. Sudah mengamalkan? Nah, disinilah pertanyaannya. Kalau begitu, mari kita amalkan. Mari kita cari orang-orang yang tidak mampu, miskin, anak yatim, dan terlantar, orang-orang bodoh, untuk kita santuni. Amalkan surat Al-Ma'un ini. Begitu inspiratif apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada santrinya. Maka berkumpullah santrinya dengan sebuah kekuatan pada waktu itu, dengan satu organisasi, dan sepakat mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah. Dua alasan yang melatar belakangi faktor internal Muhammadiyah berdiri. Baiklah,
Adik-adik yang soleh dan soleha, para pelajar yang baik hati yang berada di rumah, waktu Indonesia belajar masih tetap bersama kakak di sini dalam waktu Indonesia belajar, dan akan kembali setelah yang satu ini. Adik-adik di rumah, bertemu kembali bersama kakak dalam waktu Indonesia belajar. Masih dalam pembahasan berdirinya Muhammadiyah. Alasan-alasan yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan ada 2 alasan internal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang eksternal. Yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah karena faktor eksternal ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, karena praktek ajaran Islam yang tercampur dengan ajaran lain. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang lebih dulu masuk ke dalamnya agama Hindu. Kemudian setelah itu masuklah agama Islam. Ketika pengamalan ajaran Islam di awal-awal tumbuh dan berdirinya di Indonesia, maka masih banyak dicampuri oleh pengamalan-pengamalan yang sebenarnya bukan ajaran Islam. Ada ajaran Islam yang masih dibumbui oleh kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Karena Indonesia pada waktu itu masih menganut 2 paham yang sangat kuat, yaitu animisme dan dinamisme. Maka tidaklah heran ketika ada umat Islam yang kembali kesengsem, yang kembali tertarik gitu ya, dengan ajaran animisme dan dinamisme ini setelah mereka masuk Islam. Karena merasa itu adalah ajaran dari leluhurnya yang sangat sulit untuk ditinggalkan. Sehingga ada ketakutan kalau ditinggalkan ajaran itu, takut kualat lah, atau takut ada sesuatu yang menimpa dirinya. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa banyak umat Islam pada waktu itu yang mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak murni dalam mengamalkannya. Akhirnya terketuklah pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyadarkan mereka bahwa itu adalah bukan dari ajaran Islam, dan mencoba memberikan pencerahan kepada masyarakat pada waktu itu akan Islam yang sebenarnya, memberikan penjelasan tentang tata cara ibadah yang benar, kemudian menguatkan tauhid mereka bahwa Tuhan mereka adalah Allah yang tidak bisa disekutukan oleh apapun juga. Tidak ada kekuatan lain selain dari yang maha kuat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada waktu itu jadilah Ahmad Dahlan pada waktu membawa santri-santrinya untuk mempraktekkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Ajaran Islam yang murni, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak tantangan pada waktu itu. Bagaimana untuk mengurangi itu semua? Tidak sedikit perlawanan, tidak sedikit benturan-benturan, tidak sedikit caci maki yang diterima oleh Ahmad Dahlan pada waktu itu dan pengikutnya. Tetapi karena kegigihannya dan yakin akan kebenaran, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pengikutnya terus maju untuk menjadikan umat Islam
beribadah dan mengamalkan ajaran Islamnya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak dibumbui oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Tidak dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan leluhur sebelumnya. Tetapi murni bersumber kepada Quran dan Sunnah, sumber yang sebenar-benarnya. Kemudian faktor lain, yaitu adanya semacam aktivitas misi Kristen pada waktu pemurtadan, yang mencoba penjajah pada waktu itu selain untuk mengeruk misi kekuasaan, kemudian kekayaan, juga ternyata ada misi untuk kristenisasi, untuk memurtadkan umat Islam pada waktu itu, memanfaatkan kebodohan umat Islam, memanfaatkan kemiskinannya, memanfaatkan keterpinggirannya supaya dibujuk untuk ikut kepada agama mereka. Misi kristenisasi yang dilakukan penjajah sangat kuat pada waktu itu. Sehingga berpikirlah pada waktu itu Ahmad Dahlan, kita sudah waktunya bergerak. Tidak bisa membiarkan umat Islam lepas akidahnya. Tidak bisa pegangan umat Islam yang sebenarnya bisa lepas dari genggamannya. Sehingga waktu itu Ahmad Dahlan yakin dengan berdirinya Muhammadiyah, mengajak kembali umat Islam untuk berislam yang benar, kembali kepada sumbernya Al-Quran dan Sunnah, yakin sebuah kebenaran dan pantang untuk kembali mundur. Adik-adik di rumah, itulah sekilas tentang sejarah yang melatar belakangi mengapa Muhammadiyah itu berdiri. Yang pertama tadi karena aspirasi keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang coba mendalami dan mentadaburi Al-Quran. Quran surah Al Imran 104. Kemudian melihat keadaan umat Islam pada waktu itu yang sangat memprihatinkan. Kemudian melihat praktek ajaran Islam yang tercampur dengan ajaran-ajaran lain yang sudah tidak bagus, tidak sehat lagi. Dan terakhir adalah adanya misi kristenisasi. Itulah yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Demikian materi yang disampaikan oleh kakak saat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Insya Allah dengan melihat dan mempelajari sejarah kita akan lebih cinta kepada Muhammadiyah. Kita akan lebih banyak berbuat untuk Muhammadiyah yang lebih baik lagi. Demikian pembahasan materi sejarah berdirinya Muhammadiyah dalam pembelajaran kemuhammadiyahan di waktu Indonesia Belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, tentunya di TV-mu masih dalam waktu Indonesia Belajar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.